Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada peminat cerita seram. Ya, oke. Sebelum itu jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa on butang notification. Oke, ini malam saya akan kongsikan cerita. Di mana tadi pagi bapak saya ada buat sedikit perkongsian dengan pengalaman-pengalaman dia masa bekerja dahulu. Tapi sekarang dia sudah pensiun, jadi dia berada di sinilah bersama dengan keluarga. Tempat dia kerja dulu berada di Kota Kinabalu. Oke, nama tempat itu tidak akan saya ceritakan untuk menjaga sensitivity tempat itu. Oke, tajuk cerita ini adalah cerita ini kejadian ini wujud masa ini berlaku masa ada program PLKN, tidak ingat tahun berapa itu, lama sudah. Oke, dalam cerita ini ada satu orang kapten. Kapten ini adalah kapten kepada semua PLDK atau kapten lah, macam paham lah kalau kapten kan dia yang jaga semua tuh PLKN ke PLDK, PLKN lah. Jadi masa itu tuh kapten perempuan itu mau pergi mandi. So mungkin karena di bawah tuh penuh sudah orang pelatih mandi, jadi dia pergi tingkat 3. Masa dia naik di atas, naik tangga tuh lah, biasalah kaki tap. Sudah sampai ke tingkat 3, dia sampai ke atas, dia terkejut. Saat dia naik terus terkejut, dia terkejut terlampau sangat lah. Tapi dia yang mengherankan, masa dia sampai sudah di tingkat 3, dia nak pergi bilik mandi. Yang mengherankan, dia nampak seorang perempuan berkamban. Kalau kita tahu berkamban itu pakai kain sarung sejak mandi itu, dalam keadaan basah itu perempuan, tapi dia keluar di dalam bilik mandi laki. Tapi dia bukan keluar dalam bilik mandi perempuan. Itu yang tuh kapten heran. So selepas semasa dia itu kapten memang berlintas juga dengan itu gadis, itu perempuan. Sebab itu gadis dari arah tandas lelaki, jadi itu kapten mau pergi arah tandas perempuan dong. Jadi orang berlimpas, tapi masa yang orang berlalu itu berlimpas, perempuan yang berkembat yang sudah selesai mandi hanya menundukkan kepala sahaja, dia tunduk limpas, dia tidak menoleh lah. Jadi kapten ini pun heran. So dia tidak pergi terus sana bilik mandi perempuan tuh kapten, tapi dia pergi sana bilik mandi lelaki, dia pergi lihat semua keadaan di sana. Yang mengherankan lagi, tidak ada satu titik pun air yang ada, tidak ada satu titik air yang basah di lantai, Biasalah kan kalau orang mandi, kalau kita mandi mesti lantai akan basah kan. Tapi dia masuk sana tandas tingkat 3 itu memang tidak orang yang pergi mandi, Semua pelajar dipenuh hanya tingkat 1, tingkat 2. Tingkat 3 itu kosong, tidak sampai sana. Jadi bila dia tengok tidak air di lantai, dia bilang. So dia pun beranikan diri, dia pun pikir sajalah, malas sudah mau pergi apa-apa. Dia pergi bilik mandi wanita, dia mandilah, selesaikan dia punya hajat apa yang dia mau buat. Sudah selesai mandi, dia pun turunlah ke bawah, kasih selesai abang. Kemudian dia jumpa seseorang, mungkin bekerja di sana. Dia jumpa, dia tanyalah, ada saja nampak perempuan baru keluar di bilik mandi lelaki. Dia berkamban tapi keadaan basah kuyup, basah yang basah mandi.
Tapi bila saya pergi tengok, dia bilang, bila itu Captain cakap lah, dia bilang saya pergi ke bilik mandi tanah lelaki lah kan, tidak sedetik pun air yang basah di lantai. So orang yang dia bercakap itu pun abaikan saja, dia bilang, biar saja itu, abaikan saja, biasa sudah itu. Ada memang masa itu Captain itu pun untuk moto kepastian, so dia tanya lah, dia bilang, dia tanya sama tuh yang penjaga di tempat itu, tidak apa, abaikan saja, tidak perlu pedulikan, dia bilang. Oke, itu cerita satu yang bapak saya kongsikan tadi. Oke, ini cerita kedua lagi, balik cerita pasal pergi ke Tasik. Oke, kita sambung untuk kucing tadi minta keluar. Oke, cerita kedua tadi itu pasal bapak saya ini pergi ke Tasik. Dia membawa juga kawan saya itu. Dorang mau pasang pukat. Jadi masa dorang datang ke sana, tapi dorang mau buka pada waktu malam. So sampai di sana keadaan seperti biasa. Jadi sibuklah dorang pasang-pasang buka dekat Tasik itu tidaklah dalam, mungkin dalam dia pun dalam pinggang begitulah. Masa pasang-pasang itu, mungkin bapak saya saja yang pasang itu buka, kasih pusing keliling. Kawan dia yang satu orang ini berada di atas tebing, hanya melihat bapak saya lah dari atas. So selepas bapak saya selesai buat kerja di sana, dia kasih pasang pukat, bapak saya pun naiklah ke atas. Masa itu bapak saya lihat muka kawan dia yang kasih kawan dia tuh kan dalam keadaan takut lah, nampak sangatlah takut. So kawan dia ini pun bagi tahu lah. Contoh dia panggil nama tuh, saya tidak kasih nama saya satu kalah. Yus, tadi dia bilang, kenapa? Dia bilang bapak saya. Tadi masa kau pasang pukat tadi kan? Kenapa? Kawan dia cakap lah, tadi pas aku pasang pukat, saya nampak apa? Dia bilang bapak saya. Saya nampak ada satu cahaya yang pusing di keliling kau masa itu, Yus. Bapak saya tadi yang sekejap. Bapak saya pikir tak karena ular kan. Kalau ular sudah kompom lari. Dia bilang, kompom lah. Tapi kawan bapak saya bilang, itu cahaya tuh macam dia nampak seperti orang kata macam ikan, dia juga ikan. Dia berpusing di kawasan keliling bapak saya. Dia pusing, tapi bapak saya tidak apa-apa, dia tidak rasa, dia tidak takut, dia biasa saja. Oke, lepas selesai dorang, jadi apa lagi? Yus, dia cakap sama bapak saya, angkatlah, bukan lain macamnya sudah saya rasa nih, dia bilang. So bapak saya pun ambil paksa lah kata itu pukat. So dorang balik masa dalam perjalanan dorang balik mau pergi ke pastor, mereka ternampak lagi. Dorang ternampak, tapi ini bukan kawan lah, bapak saya yang tampak. Dia nampak satu lembaga lah perempuan. Dia berterbang-terbang sana sini lah, yang berterbang-terbang ada satu kawasan khas saja, sana saja dia terbang-terbang. Tapi bapak saya masa itu dia memang biasa sudah nampak dan buat biasa saja lah, dia limpas begitu saja lah. So dia bilang, kalau bapak saya ini, dia bilang, kalau saya tidak kacau itu orang, kalau saya tidak kacau, saya macam kalau apa-apa mungkin, kalau misalnya kita punya mana-mana pun niat kita sana mesti niat yang baik lah. So kalau kita tidak niat yang jahat, kita tidak akan diganggu lah. Oke, lepas itu apa itu cerita dia.